Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji pada Pesta Santo Markus Pengarang Injil, Senin 25 April 2022. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada Paskah cerah mulia yang bermandikan cahaya, para rasul menyaksikan penampakan Yesus Tuhan. Luka Yesus yang mulia menopang iman mereka sehingga menjadi duta pewarta Tuhan yang jaya. Kami mohon ya Pencipta, agar dalam masa Paskah kami selalu Kau jaga dari tipu daya dosa. Mulialah Engkau ya Tuhan, yang bangkit tak terkalahkan bersama Bapa dan Roh-Nya sepanjang segala masa. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, agar Engkau memuliakan Santo Markus karena pewartaan Injil. Kami mohon kepadamu semoga pandangannya memperdalam iman kami, serta mendorong kami mengikuti jejak Putra-Mu dengan setia, sebab Dialah Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bangkit dan dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular sekalipun minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, hari ini kita memperingati Santo Markus. Siapa Santo Markus? Santo Markus tidak termasuk ke-12 murid Yesus, melainkan gelombang kedua. Setelah Yesus wafat, rupanya dia menjadi murid, karena dia merupakan saudara sepupu dari Santo Barnabas, rasul. Markus menjadi terkenal karena dia menulis Injil Markus. Kan itu disebut sebagai pengarang Injil. Lalu siapa yang mempengaruhinya? Markus mendengar banyak cerita tentang Yesus dari Santo Paulus dan Barnabas. Namun ketika dalam perjalanan dengan Paulus ada sedikit konflik. Maka Markus kembali ke Yerusalem meninggalkan Paulus dan Barnabas di Pamfilia. Entah ada apa itu, masih dirahasiakan. Hal itu menyebabkan Paulus dan Barnabas berselisih, dan hal itu dapat kita baca dari Kisah Rasul-Rasul bab 15 ayat 35 sampai dengan 41. Karena Markus memang orang Yahudi yang mungkin ada latar belakang tertentu
dia tersinggung. Dia tinggalkan Paulus dan Barnabas. Namun kemudian Markus dan Paulus dapat mengatasi perselisihan mereka ketika Paulus berada di dalam penjara. Maka dia menulis surat kepada Timotius agar Markus dijemput dan dibawanya ke penjara untuk bertemu dengan Yesus. Tapi kemudian Markus menjadi murid kesayangan Petrus. Kemudian Markus ditabiskan menjadi uskup di Alexandria di Mesir. Kemudian dia menjadi pionir di sana. Maka dia menjadi uskup pertama dari gereja Koptik di Mesir yang berpusat di Alexandria. Ketika dia wafat, jenazahnya dicuri orang-orang Fenisia. Dan kemudian umat di sana tentu bersukacita dengan kehadiran jenazah Markus. Bahkan kemudian mereka mendirikan sebuah basilika khusus untuk Markus. Dan Markus menerangkan pada saat hidupnya, menerangkan dengan begitu runtut tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Sebagai seorang pendengar, sebagai orang yang menganalisa situasi dan kondisi. Maka refleksi kita pada hari ini yang berkaitan dengan kebangkitan Yesus yang diambil dari Markus menekankan tentang perutusan. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan orang harus dibaptis sebagai tanda pertobatan dan keselamatan. Dan itulah yang dilakukan oleh kita sampai hari ini ketika kita menerima anggota baru. Jadi Markuslah yang menulis itu. Lalu apa yang menjadi ciri khas dari orang-orang yang diutus? Digambarkan di sini di dalam Injilnya, orang-orang yang diutus itu dapat mengusir setan-setan. Mereka dapat berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, bahasa kasih dalam perutusannya. Mereka juga akan dikatakan memegang ular dan minum racun, tapi mereka tidak apa-apa karena Tuhan memberkati. Kalau mereka memberkati orang sakit, orang itu akan sembuh. Dan inilah anugerah perutusan dan tahbisan. Eksorsis bisa. Memberikan pelayanan orang sakit, oke. Lalu merayakan ekaristi, ya. Mendengarkan pengakuan juga jelas, oke. Tetapi juga perutusan itu juga harus menerjemahkan kasih yang murni kepada Yesus dan gerejanya. Bukan hanya pandai berkata-kata, tetapi membuktikan kasih itu hidup. Sehingga orang yang ada di sekitar kita, yang mana kita hadir sebagai orang yang diutus, hidup bukan mati. Ya, kenapa? Mendapatkan roh yang baru. Itulah yang ditekankan oleh Markus dalam perutusan. Ya. Semoga kita juga orang-orang yang diutus tadi berusaha sebagaimana Markus telah mengusahakan diri menjadi pewarta kabar Injil yang baik, baik melalui kata-katanya maupun melalui perbuatannya, sehingga orang mengaguminya. Ketika orang mengagumi dia, maka Markus telah membawa Yesus dalam dunia keselamatan. Dan kita berada bersama dengan Yesus dengan aman dan nyaman. Selamat merayakan Pesta Santo Markus. Tuhan memberkati.